Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo. Perkenalkan, aku Sierra Olivia Zalfa dari Ilmu Komunikasi kelas A dengan NIM 2502056018. Oke, kali ini aku bakal mereview film. Udah agak lama sih filmnya. Dirilis tahun 2010. Direktornya Christopher Nolan. Yap, film itu adalah Inception. Nah, jadi Inception ini tuh bisa loh kita kaitkan dengan teori Allegory of the Cave dari Plato. Oke, sinopsis filmnya dulu. Film ini itu ngikutin alur ceritanya si Dom Cobb. Dom Cobb ini adalah seorang ekstraktor. Dia tuh diperankan oleh Leonardo DiCaprio. Jadi ekstraktor ini dia tuh pencuri profesional yang bisa masuk ke dalam mimpi orang buat nyuri informasi dari alam bawah sadar mereka. Nah, dia ini dapat misi dari seorang pengusaha bernama Saito yang diperankan oleh Ken Watanabe. Untuk bukan sekedar nyuri, tapi nanemin sebuah ide ke pikirannya Robert Fisher. Robert Fisher ini seorang pewaris perusahaan besar yang diperankan oleh Cillian Murphy. Nah, tapi si Dom Cobb ini tuh nggak sendiri. Dia tuh ada partner setianya bernama Arthur yang diperankan oleh Joseph Gordon-Levitt. Lalu ada Ariadne, itu dia seorang arsitek dengan mimpi muda yang jenius. Itu diperankan oleh Elliot Page. Ada juga si Amos, dia si pemalsu ulung yang diperankan oleh Tom Hardy. Ada juga Yusuf, ahli kimia yang bikin serum mimpi itu jadi stabil, yang diperankan oleh Dile Prau. Ada juga istrinya Cobb, yaitu Mal, yang diperankan oleh Marion Cotillard, yang menjadi sosok haunting sepanjang film. Nah, jadi scene pertamanya itu jelas banget adalah waktu Ariadne dilatih oleh Cobb dan Arthur. Ariadne ini kaget luar biasa ketika sadar kalau dunia yang barusan dia lihat ternyata cuma mimpi buatan. Ekspresi kebingungan Ariadne di sini mirip banget sama tahanan di Gua Plato yang pertama kali keluar dari kegelapan karena silau gitu, karena cahaya dan bingung menghadapi realitas yang baru. Christopher Nolan sengaja bikin momen ini dramatis biar penonton juga ikut ngerasain transisi dari bayangan ke realitas. Nah, scene kedua soal Mal. Mal diperankan oleh Marion Cotillard adalah representasi dari orang yang gak mau keluar dari Gua Plato. Dia tuh lebih memilih tinggal di dunia mimpi karena merasa itu lebih nyata dan membahagiakan. Karena ibaratnya udah di zona nyamannya gitu. Cobb ini sampai hancur batinnya karena Mal terus narik dia buat ikut tinggal di dalam mimpi. Ini persis kayak tahanan yang udah nyaman dengan bayangan dan nolak realitas sejati karena lebih sakit untuk menerimanya gitu. Jadi kayak tahanan yang tetap stay di dalam gua gitu. Lalu scene selanjutnya itu ada si Robert Fisher yang diperankan oleh Cillian Murphy. Itu jadi korban Inception. Dia ini ibarat tahanan gua yang masih terikat rantai. Belum sadar kalau realitasnya itu manipulasi. Tim Cobb secara halus nanemin ide ke kepalanya seolah-olah itu ide miliknya sendiri. Fisher baru keluar dari gua setelah sadar kalau hubungan dia dengan ayahnya harus ditafsir ulang. Meskipun ironisnya itu tetap hasil manipulasi. Scene selanjutnya, hallway fight. Arthur yang diperankan oleh Joseph Gordon-Levitt punya salah satu adegan paling memorable, yaitu pertarungan di koridor hotel yang berputar. Buat Plato, realitas palsu bisa bikin kita kehilangan orientasi. Dan adegan ini literally nunjukin gimana orientasi ruang jadi gak stabil di dunia mimpi. Penonton jadi ikutan merasa dunia mimpi itu real, padahal cuma lapisan bayangan. Scene terakhir, endingnya legendaris. Ketika Cobb akhirnya pulang ketemu anak-anaknya,
dia puter gasing buat cek apakah dia lagi di mimpi atau udah di dunia nyata. Kamera cut sebelum gasing itu jatuh atau terus muter. Ambiguitas ini jadi pertanyaan yang sama kayak Plato. Apakah kita benar-benar udah keluar dari gua? Atau jangan-jangan kita masih ngeliat bayangan, tapi ngerasa itu realitas. Nah, Christopher Nolan ini pinter banget bikin penonton terjebak dalam keraguan. Nah, kalau dirangkum, Inception lewat karakter-karakternya, si cop yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio itu ibarat orang yang bolak-balik masuk keluar guanya Plato itu. Dia tuh ragu mana realitas sejati. Terus si Mal, istrinya cop, itu adalah ibarat tahanan yang menolak keluar dari gua. Lalu si Ariadne yang diperankan oleh Elliot Page itu ibarat tahanan baru yang berhasil melihat cahaya. Lalu si Fisher yang diperankan oleh Cillian Murphy itu adalah ibarat tahanan yang dipaksa buat percaya adanya realitas lain. Film ini tuh nggak cuma thriller action dengan efek visual gokil, tapi juga eksperimen filosofis. Christopher Nolan berhasil ngajak kita mikir, dalam hidup kita sendiri, apa kita udah benar-benar lihat realitas? Atau kita masih terjebak dalam gua modern, kayak sosial media, hiburan, atau rutinitas kita yang real. Nah, makanya Inception ini bukan cuma film yang keren, tapi juga karya yang bikin diskusi panjang banget. Bahkan udah lebih dari 14 tahun sejak film ini dirilis, tapi masih banyak banget hal-hal yang menarik buat dibahas. Masih banyak banget yang relevan. Oke, itu dia penjelasan dan review film Inception, film yang luar biasa. Terima kasih, saya Sierra Alivia Zelva, pamit undur diri. Dadah!